Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Tarabrian Saputra dari kelas 3 PAIA dengan NIM 224110402005. Video ini dibuat untuk menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI dan budi pekerti berbasis multimedia. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan urgensi pemahaman dari sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi seorang guru PAI. Jawaban saya, jadi menurut saya mempelajari mata kuliah atau pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia sangatlah penting bagi seorang guru PAI. Mengingat pada saat ini perkembangan teknologi sudah sangat maju dan pesat. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai calon guru PAI untuk mengikuti arus perkembangan zaman dengan ikut menerapkan multimedia dalam pembelajaran PAI terkhususnya. Karena kita tahu pembelajaran PAI cenderung atau dianggap membosankan atau kurang menarik bagi sebagian siswa dikarenakan beberapa hal. Salah satunya karena penjelasan dari seorang guru yang kurang interaktif dan kurang menarik. Maka dari itu, dengan adanya multimedia, kita dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk penyajian materi yang kita buat agar nantinya peserta didik bisa lebih tertarik dengan materi pendidikan agama Islam. Maka dari itu, multimedia sangatlah penting untuk dipelajari bagi seorang guru, khususnya guru PAI, karena bisa menyelesaikan suatu masalah terkait kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran PAI di sekolah karena kurang kreatif atau inovatifnya seorang guru dalam penyajian materi. Mungkin begitu. Kemudian untuk soal yang nomor 2, yaitu jelaskan teori-teori psikologi pendidikan yang sangat berkaitan dengan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jawaban saya adalah, jadi menurut saya ada 3 teori yang sangat berkaitan dengan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama yaitu teori behavioristik, kemudian teori kognitif, kemudian yang terakhir adalah teori konstruktif. Untuk yang pertama yaitu teori behavioristik. Seperti yang kita tahu, teori behavioristik adalah teori yang menekankan pada perubahan perilaku siswa. Apabila seorang siswa telah berhasil dalam merubah perilakunya menjadi lebih baik, maka seorang guru dianggap telah berhasil dalam menerapkan teori behavioristik. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan multimedia, yang mana dengan adanya multimedia tentunya bisa untuk mempengaruhi seorang peserta didik agar merubah perilaku atau sikapnya menjadi lebih baik lagi. Tentunya peran dari seorang guru juga sangat diperlukan dalam pengajaran teori ini. Kemudian untuk teori yang kedua adalah teori kognitivisme. Pada teori ini kita tahu bahwa teori kognitivisme lebih menekankan kepada kemampuan berpikir seseorang dalam memahami materi dan menyerap mengetahui lebih dalam lagi tentang suatu materi yang diajarkan oleh seorang pendidik.
Maka dari itu, multimedia juga sangat erat kaitannya dengan teori kognitivisme, yang mana dalam multimedia pastinya mengandung banyak sekali pengetahuan, baik itu yang bersifat akademis maupun non-akademis. Maka dari itu, teori kognitivisme juga sangat erat kaitannya dengan multimedia. Kemudian untuk yang terakhir adalah teori konstruktif. Pada teori ini lebih menekankan kepada sikap afektif seorang siswa, yang mana seorang siswa menjadi rasa ingin tahu dari seorang siswa itu bertambah dan ingin lebih mempelajari banyak hal. Tentunya hal ini juga sangat berkaitan dengan multimedia, karena dengan menggunakan multimedia kita bisa menjangkau lebih banyak informasi, baik dari Indonesia maupun luar negeri sendiri. Maka dari itu, teori konstruktivisme juga sangat berkaitan dengan multimedia dalam pembelajaran. Kemudian untuk soal yang ketiga adalah jelaskan minimal 3 aplikasi dalam Android yang bisa menjadi pendukung dalam pembelajaran sumber belajar PAI atau penerapan dalam pembelajaran PAI. Sebutkan pula keunggulan serta kelemahannya. Jawaban saya adalah saya menemukan 3 aplikasi yang mungkin bisa membantu peserta didik dalam memahami materi pendidikan agama Islam, baik di sekolah ataupun di rumah. Tentunya hal ini perlu adanya awasan dari seorang pendidik ataupun orang tua. Untuk aplikasi yang pertama yaitu Kartu Muslim. Jadi Kartu Muslim adalah 3D AR yang berisi tentang pengetahuan agama Islam. Menggunakan teknologi yang canggih, jadi kita bisa memainkan kartu ini sambil belajar. Dalam kartu ini juga terdapat banyak sekali materi-materi pendidikan agama Islam, seperti tata cara sholat, tata cara wudhu, dan lain sebagainya. Keunggulan dari aplikasi ini adalah sangat mudah digunakan oleh siapapun, baik itu anak-anak maupun anak. Keunggulan dari aplikasi ini adalah bisa digunakan oleh semua kalangan, karena aplikasi ini sangat fleksibel, bahkan bisa digunakan oleh seorang dewasa sekalipun. Kelemahannya adalah mungkin masih terlalu kurang populer aplikasi ini, sehingga masih banyak orang yang belum tahu cara untuk memakai aplikasi ini. Kemudian untuk aplikasi yang kedua yaitu Marble Muslim. Marble sendiri singkatan dari Mari Belajar Muslim Kids. Dalam aplikasi ini tentunya memuat beberapa materi pendidikan agama Islam yang tentunya bisa membantu peserta didik dalam memahami pendidikan agama Islam. Dalam aplikasi ini juga terdapat permainan seperti puzzle tugas malaikat, puzzle tentang urutan sholat, dan lain sebagainya. Ada juga puzzle tentang menyusun huruf hijaiyah. Keunggulan dari aplikasi ini adalah sangat mudah digunakan, dan bahkan anak umur 4-8 tahun pun sudah bisa untuk menggunakan aplikasi ini, karena simpel dan tidak terlalu ribet dalam mengoperasikannya. Kelemahannya adalah mungkin masih sedikitnya materi mengenai pendidikan agama Islam dalam aplikasi ini, sehingga dibutuhkan
eh, aplikasi lain mungkin yang lebih banyak fitur-fitur mengenai materi pendidikan agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi Kemudian yang terakhir adalah aplikasi kisah-kisah Qurani. Seperti namanya, dalam aplikasi ini memuat kisah-kisah yang berasal dari kitab suci Al-Quran. Dalam aplikasi ini terdapat 17 kisah Nabi dan Rasul, yang mana kita dapat dengan mudah untuk mengetahui tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul. Mungkin selama ini kita pernah mendengar kisah-kisah Nabi dan Rasul, tapi dengan aplikasi ini kita bisa lebih mudah lagi karena terdapat pop-up animasi yang disuguhkan dalam aplikasi ini. Keunggulan dari aplikasi ini adalah selain kita bisa mendengarkan dan melihat kisah-kisah Rasul, tentunya aplikasi ini didukung dengan fitur yang menarik dan lebih canggih. Untuk kelemahannya adalah dalam aplikasi ini hanya terdapat 17 kisah Nabi dan Rasul, sedangkan jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Mungkin kedepannya untuk aplikasi ini bisa lebih menambah banyak lagi melalui untuk kisah-kisah Nabi dan Rasul, atau bahkan kisah-kisah dalam Al-Quran lainnya, seperti kisah-kisah para sahabat dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah dari soal nomor 3 tersebut, pilihlah salah satu aplikasi dan jelaskan cara penggunaan aplikasi tersebut. Oke, untuk itu jawaban saya adalah saya memilih aplikasi kisah-kisah Qurani, yang mana mungkin aplikasi itu sangat cocok diterapkan untuk anak di SD ataupun MI, atau bahkan PAUD ataupun TK. Maka dari itu saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut untuk memudahkan peserta didik. Untuk caranya yaitu yang pertama, teman-teman peserta didik bisa mendownload aplikasi tersebut di handphone masing-masing dalam aplikasi Google Play Store. Setelah terdownload, kita bisa membuka aplikasi tersebut, dan dalam tampilan pertama atau halaman beranda langsung terdapat beberapa pilihan. Ada fitur permainan yang berisi seperti puzzle, tentang huruf hijaiyah, tentang tugas-tugas malaikat, tentang mukjizat Nabi dan Rasul, dan lain sebagainya. Kemudian ada kisah para Nabi dan Rasul. Kemudian ada kisah-kisah menarik lainnya yang ada dalam Al-Quran, karena kisah-kisah dalam aplikasi ini berdasarkan pada Al-Quran. Kemudian kita bisa memilih dari ketiga fitur tersebut. Misalnya kita memilih untuk kisah-kisah Nabi dan Rasul, kita bisa klik. Untuk selanjutnya terdapat 17 pilihan kisah Nabi dan Rasul, seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, dan lain sebagainya. Misalnya kita memilih untuk memilih untuk kisah Nabi Adam, kita bisa klik. Terus dalam selanjutnya kita bisa memilih untuk kita baca sendiri atau dibacakan oleh fitur dalam aplikasi tersebut. Kemudian terdapat juga pop-up animasi atau ilustrasi yang tentunya itu sangat menarik bagi peserta didik dalam lebih memahami sesuatu kisah di aplikasi tersebut. Mungkin itu penjelasan tentang cara penggunaan aplikasi kisah-kisah Qurani dalam HP, yang tentunya aplikasi ini sangat mudah untuk dijangkau atau digunakan oleh peserta didik
dalam menambah wawasan mengenai sejarah-sejarah kisah Nabi dan Rasul. Terima kasih. Mungkin cukup sekian mengenai jawaban ulangan tengah semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.